itu yang gua jawabin tuh. Tadi dia muncul lagi nggak? Kalau ada tolong kabarin ya. Let's saw that brand. Brand saat kemarin tuh ada distribusi, wajar. Kenapa? Karena saat ini brand tuh kan dia mesti lewat 6.000 berapa sih? 6.400 dan nggak bisa lewat. Nah ini ada potensi untuk dia koreksi dulu. Asal koreksinya itu nggak lewat dari 5780. Kalian bisa lihat banyak pemuka agama yang terlalu radikal sama dia punya agama. Kemudian dia jelek-jelekin agama lain. Dia jelekin kalau seandainya orang tuh nggak ikut agama dia. Nah itu orang-orang kayak begitu tuh. Udah nggak pakai yang kayak begitulah. Nah target brand itu menurutku sih ke 7, mendekati 7.000 lah. Asal titik ini tuh jangan sampai breakdown, yaitu 58. Jadi ini aku udah hapus ya, 55-nya aku hapus, aku buat jadi 58. Nah support brand tuh naik. Kalau mau beli 59, 58 menurutku cocok. Kalau kita lihat akumnya kemarin tuh masih kenceng kok. Oh sabar, aku justru pengen dia muncul karena pengen kayak ini 1.400 orang yang nonton nih sekalian tahu gitu loh point of view kita bareng tuh gimana. Iya kita sama-sama pencari cuan. Kita doain lah setiap instrumen, setiap investor yang pegang instrumen berdasarkan pilihannya itu puas sama atau seneng sama dia punya pilihan gitu loh. Nah, ADMR agak mengecewakan menurutku. ADMR nih udah kayaknya udah capek ya. Bayarnya juga udah lelah. Net buy ini juga jelek, komposisi yang bukan begitu bagus menurut aku. LG kan salah satu yang sering aku dia keluar, BK juga keluar. Tapi kemarin kan Jumat libur panjang jadi agak susah dianalisa kalau kemarin. Kenapa? Karena libur panjang itu kadang orang yang punya margin harus keluar atau mungkin ada redemption. Fun tuh banyak retail yang punya reksadana jual. Dia jual pengen liburan contohnya. Nah, that's why biasanya menjelang libur panjang tuh banyak fun yang keluar. Nah, biasa nanti lepas liburan masuk lagi. Nah, tapi kalau aku lihat ADMR, ini kayaknya udah cukup lah ya. Kita main dari sini, dari sini, dari sini. Sini beli dan jual masih juga dikasih cuan. Nah, kalau kita lihat overall 1.200 ke 1.300, 1.200 ke 1.006 itu cuma 400 poin. Berapa 400 poin tuh 20-30%. Tapi kalau kita hitung bolak-baliknya itu udah cukup lumayan banget gitu. Nah, justru kalau daripada ngelihat cooking call yang kemarin kencang di saat callnya koreksi, saat ini justru kalian boleh coba deh cek saham-saham call yang bentar lagi bagi dividen di saat harga call tuh udah nggak bottom lagi loh. Nah, aku lagi suka ngelirik saham call, terutama salah satunya tuh Adaro. Nah, Adaro itu ini udah break double bottom lah hitungannya, udah clear. Nah, masih ada potensi untuk dia false karena di sini tuh termasuk resist yang kuat 27. Kalau kalian mau beli amannya 26 sampai 25. Nah, kalau kalian mau beli di atas itu 2650 fine. Untuk target ke 29 sampai ke 3000 lah, mendekati 3000 resist yang ini. Aku lihat ini potensinya ada. Apalagi foreign-nya cukup aktif di belakang dan dengan break volume ini peningkatan volume juga naik. Kemarin koreksi itu volumenya kecil. Kemarin koreksi itu wajar banget. Wow. Kemarin koreksi foreign masih beli gitu loh. Dan lumayan nilainya. Nah ini lokal-lokal yang paling sering keluar nih kalau seandainya nggak pede sama market gitu. Nah menurutku ini boleh kalian cek. Nah kemudian ITMG. Nah ini nggak bisa lewat resist nih. Ini momen-momen belum break 27.000 lah ya. 27.000 sampai MA 200 atau spare sedikit 26.000. Nah ini momen yang good nih. ITMG tuh looks alike cup and handle. Kalau ini break naik ke atas ke sini. Nah potensinya mungkin gak, kalau aku lihat ada. Tentunya ini perlu didukung sama some kind of sector dari harga call itu sendiri. Dividend payout ratio dia berapa, PE dia berapa yang bisa dia bagikan di angka segini, dividen dia itu berapa. Tapi kalau aku perhatiin so far yang paling serius akumnya itu Adaro. Nah kalau ITMG foreign-nya udah aktif belum ya? Belum gimana-gimana amat. Nah tapi udah mulai lumayan gitu, volumenya juga udah mulai naik. Nah ini menarik menurutku.
Jadi untuk kemarin-kemarin yang kita udah fokusnya ke hooking call, nah saat ini boleh tuh fokus ke call yang konvensional. Nah, MAPI itu kemarin aku kaget. Jadi MAPI kan kemarin koreksi 6-7% ya kalau nggak salah. Itu momen tuh untuk kalian dapat murah menurutku. Di saat koreksi 6-7%, foreignnya tuh nafsu sekali sama MAPI gitu. Jadi menurutku ini kemarin ada redemption lokal dan ini salah satu yang kena nih. Nah ini seller-sellernya nih. Nah menurutku nih ya kalau MAPI koreksinya enggak. Jangan lewat dari 1008 lah. Selama maksimal di 1008, nah itu masih ada peluang untuk dia balik ke 2000. Ini momen yang cukup oke gitu. Nah ini aku udah ini aku ketik apa ya, udah rangkumin saham-saham yang kemarin di akum lumayan, tapi ini bukan acuan untuk jangka menengah, ini hanya acuan untuk jangka pendek. Next kalian boleh coba lihat ASA, ada berita ASA tuh bakal dibeli sama, kayaknya itu bener atau nggak bener ya kita nggak tahu, tapi kita coba fokus ke chartnya aja ya. Kalau kita lihat akumnya udah gede atau belum, jawabannya belum. Nah tapi kalau kita lihat ada nggak pihak-pihak yang cukup serius sama ASA, jawabannya lumayan ada. Nah terutama KK, LG, dan NI, meskipun ini bukan broker yang begitu favorit untuk akumulasi ya kalau saya ya. Tapi ini bisa jadi acuan, at least ya. Acuan kalau berita yang ada itu direspon positif gitu. Nah ASA sendiri so far aku nggak mau bilang target MA 200 karena terlalu jauh. Tapi ASA itu target kayak support 750 itu bisa kalian jadiin acuan karena semua broker saat ini tuh level belinya itu kurang lebih di atas 750. Nggak ada yang di bawah 750 kecuali NI. Nah kalian bisa pakai 760, 750 untuk areal buy. Target 850 lewat 850 900 lewat 900 1000. Di atas 1000 ASA bakal confirm reversal. Nah itu jadi titik kunci 1000. Nah biasanya trend follower atau swing trader itu bakal mulai masuk di 1000. Nah sementara kalau trader yang udah kebiasa sama IHSG selama 1 tahun ke belakang, di sini tuh pasti buku udah mulai curi start tuh. Oke. Nah itu sekian. Ada satu lagi, ini masih 50-50, menurutku potensi berhasilnya nggak begitu gede, ada potensi gagal juga gede. Nah NCKL, menurutku NCKL tuh ada potensi untuk balik ke 950. Reversal 950 saat ini kemarin. Nah Broxum tuh masih jelek semua, cuman kemarin ada satu single buyer di 22 Februari, nah itu yang jadi acuan aku. Nah itu AZ lumayan beli, lumayan gede, ada OD, ada RX. Nah ini kalian boleh coba pantau. Kemarin AF ini broker apa ya? Nggak pernah lihat AF. Ini kalau bisa aku asumsikan sideways. Selama dia nggak drop di bawah 840 itu worth to buy. Nah jadi kalau kalian mau beli 850, 840 itu worth untuk target ke 900, 920 sampai 950. Sekian. Oke. Apakah udah saatnya kita masuk ke kripto? Nah kemarin Bitcoin sempat nyentuh 1 miliar. Ini koreksi atau enggak aku belum tahu. Coba kita lihat ya. Oh iya, masih nggak bisa lewat 70.000. Nah ini juga soon bakal lewat kalau seandainya ada major correction. Jangan lewatin kesempatan ini. Aku nggak bilang kalau ini bakal koreksi, karena bisa aja wave 3-nya tuh tebus, lalu ini 4, lalu ini 5. Itu bisa aja kejadian. Tapi kalau ada major correction di Bitcoin, nah itu jangan sampai kelewat momen ini. Nah, karena jujur, aku pernah proyeksi Bitcoin itu bakal ke areal ini. Nah kalian boleh lihat highlight storyku. Buat kalian yang bilang ini ya, iya. Nah buat kalian yang bilang aku aji mumpung ya, kalian coba lihat highlight storyku. Waktu itu proyeksi Bitcoinku tuh seperti ini. Waktu itu posisinya di sini, areal koreksi maksimalku di sini, sempat bolak-balik, lalu targetnya nyampe ke 40-45 ribuan. Nah cuman aku nggak nyangka kalau rally-nya itu sampai ngelanjutin Elliott Wave. Nah itu ya surprisingly aku ucapin congrats buat holder Bitcoin, juga buat trader-trader yang saat ini
masih kebingungan untuk beli. Nah, di sini aku mau bahas Bitcoin meskipun dekat menyentuh all time high ya. Ada banyak katalis positif trigger yang akan meng-create inflow ke Bitcoin. Nah, salah satunya di Januari kemarin kan ETF dari Bitcoin itu resmi diluncurkan dan BlackRock salah satu pembelinya. Nah, ETF itu apa sih? ETF itu merupakan produk turunan resmi yang diakui seluruh dunia. Itu seperti reksadana. Kita anggap ETF itu reksadana. Jadi ETF itu contoh, saya Michael Yo Fund. Michael Yo Fund itu suka ngebeli blue chip. Nah, jadi saya punya dana 100 juta, saya beliin saham-saham blue chip. Saya beliin BCA, BRI, Pegas, BNI, ASI. Nah, secara nggak langsung, buat kalian yang dibilang yang nggak pengen beli saham atau yang nggak suka sama saham, kalian beli Michael Yo Fund, Michael Yo Fund yang running dana kalian. Nah, itulah ETF. Nah, selama ini fund manager, hedge fund mau beli Bitcoin itu susah karena kehalang sama regulasi, kehalang sama komite investasi mereka. Nah, dengan munculnya ETF Bitcoin, nggak perlu khawatir sama Bitcoinnya, ya beli aja ETF-nya. Nah, dengan masuk dana ke ETF, ETF-nya beliin Bitcoin, ya jadi itu kayak secara nggak langsung atau secara langsung ya itu juga membeli Bitcoinnya gitu loh. Nah, sementara ETF Bitcoin itu per hari inflow-nya itu 7 triliun, kurang lebih 7 triliun 500 berapa USD ya, total saat ini tuh 500 juta USD. 7 triliun itu ibarat perusahaan Sumarekon deh. Market cap Sumarekon tuh 8 triliunan. Sumarekon tiap hari dijual dibeliin ETF Bitcoin. Tiap hari Sumarekon dijual dibeliin ETF Bitcoin. 7 triliun itu transaksi IHSG, transaksi yang udah masuk margin, yang udah kehitung sama dana-dana T+. Nah, tapi ini setiap hari dana 7 triliun masuk ke ETF-nya, bukan Bitcoin-nya ya, ke ETF-nya. Tapi karena dia ETF Bitcoin, dia bakal beliin juga Bitcoin. Nah, next di bulan Maret, Januari, Maret, tanggal belasan ya, atau tanggal 20-an, 18 Maret, ada ETF ETH. Apakah disetujui atau enggak, kita enggak tahu. Tapi whatever is it, buat kalian yang merasa Bitcoin rally-nya udah terlalu kenceng dan takut masuk, kembali lagi ya, kita investasi ini kita bukan bicara benar dan salah, kita bukan bicara angka, ini kita bicara risk appetite kalian, ini kita bicara tentang dapur nasi kalian, ini kita bicara tentang dana pensiun kalian, tentang ini kita bicara tentang dana pendidikan anak kalian. That's why kita jangan mengagung-agungkan satu investasi yang menurut kalian seandainya pun itu benar, kalian mengabaikan nilai emosionalnya gitu. Nah, so menurut kalian yang takut sama rally-nya Bitcoin itu boleh lirik sama ETF. Nah, kita coba ETH. Nah, kita coba lihat ETH. Nah, kalian lihat pergerakan yang serupa nggak? Nah, bedanya Bitcoin yang udah nyentuh all time high, ETH belum. Seandainya ETH itu resmi masuk inflow dengan Bitcoin, saat ini market cap ETH dengan Bitcoin itu berapa sih? Kayaknya ETH itu hampir setengah dari Bitcoin ya, atau hampir setengah kayaknya. Nah, at least mungkin let's see bisa ada inflow 3 triliun rupiah kurang lebih ke ETH. Dan untuk nge-create ETH ke all time high, nah itu possible. Jadi ETH, Bitcoin itu mirip. Jadi ibaratnya saham blue chip dengan second liner. Dan second linernya itu udah mendekati gitu loh. Ibaratnya BCA udah all time high, Bank Mandiri belum, tapi menyusul gitu. Nah, kalau kita lihat reasonnya itu. Nah, kemudian yang next saya bahas itu adalah the Qn upgrade. The Qn upgrade itu ya udah saya jelasin lah di postingannya gitu. Jadi kalian boleh lihat ETH punya produk turunan dari ETH. Nah, produk turunan dari ETH itu ada di channel Coin for Fun. Top transaction-nya itu ada di sini. Nah, kalian boleh lihat kira-kira mana yang oke menurut kalian. Nah, ada Arbitrum, OP, Manta, Starknet, Base, Metis, Mental, Era, Immutable, DYDX. Nah, sekarang aku nggak mau bahas koin yang menurutku menarik karena aku udah banyak post di situ. Silakan ngelihat kalian punya saham koin mungkin 5, karena tadi kita udah bahas saham, ini kita bahas kripto. 5 koin yang menarik atau yang mungkin yang paling banyak muncul. Ini Heibar. Beli aja dengan target koreksi maksimal 0,1, berarti alias kurang lebih koreksi 20% ya.
Target 0,2 itu beggar 100%. Gila, aku susah banget untuk ngefilternya ini. PP itu udah sering kita bahas, jadi nah, koreksi PP itu menurutku 0,00068 0,00065 maksimal nih di sini nih. Nanti next dia bakal ke 0,00001. Ribet banget ngomongnya. Yogi Pak Pahan, ya kita lihat Matic. Matic kan kemarin lumayan tuh 67% ya. Nah, ini target Matic. Kalau koreksi maksimal 1,1. Nah, kalian tahu nggak kapan dia koreksi atau nggak? Kemarin kan kenceng lalu koreksi. Ini buat yang ngelong. Kalau ngelongnya salah, apalagi 20-30 kali, habis loh. Jadi janganlah pakai futures, karena itu lebih ke arah judi. Apalagi yang kali 50 kali 100. Investasi mana yang bisa diperkirakan dengan waktu 0, sekian detik yang dengan spread 0,1%? Most likely nggak ada. Jadi kalau ditanya keberhasilan futures, menurutku lebih ke karma kalian deh. Kalau kalian banyak berbuat baik, yang mungkin bisa berhasil lah. Begitu rezeki kalian lah gitu. Jadi better spot sih kalau yang begini menurutku. Nah, targetnya Matic itu 1,6, 1,5 ke 9 something. Target koreksi maksimal 1,02. Kalau mau beli di sekarang fine, beli aja plop. Lalu antri itu sekian. Habis itu lihat tuh kenanya sampai di berapa. Kalau memang dia udah lanjut terbang, sisa dananya dipakai untuk koin yang lain. Logically, kalian pakai futures kali 100, kali 125, kali 150. Ya itu udah ke karma kalian gitu. Karena kali 10 itu 10%, kali 100 itu 1%. Kali 150 itu berarti 0,5%. Nah, pergerakan instrumen apa yang bisa dianalisa dengan spread 0,5%? Itu judi. Oh, mantap nih, good nih, very good. Very good. Koreksi maksimal 3. Saat ini kalau mau beli menurutku bagus karena ini kan rejection. Kemudian di sini ada proses yang kalau doji kayak begini itu proses pasar tuh bingung, buyer atau seller. Nah, dengan muncul satu hammer seperti ini udah tanda kalau buyer tuh udah mulai muncul tuh. Nah, menurutku ini jangan di skip nih, mantap. Sampai 3. Kalau 3,5 ke 3 itu kurang lebih berapa persen ya? Coba dihitung ya. 10, 15, enggak sampai 20 lah ya. Nah, potensi floating loss-nya 20% kalau rugi. Tapi targetnya bisa sampai ke 4,9. 4,9 itu 1,4 dari 330-an. Berapa sih? Ya 30%, lumayan lah, nggak jelek. Nah, itu kalau aku lihat berdasarkan base ini. Kalau kita lihat berdasarkan base dari awal, nah itu rally-nya tuh lebih kenceng tuh. Karena ini artinya bullish flag. Ada reversal. Hampir semua chart crypto begitulah, reversal. Ini udah 3 ya. Koreksi maksimal 0,6. Target reasonable 1,2. Ini ada potensi Elliott Wave 1, 2. 3-nya 4, 5. Ini kalau muluk-muluk nih. Shiba aku ada bahas di grupku, boleh coba lihat. Start juga ada di grupku. ETH barusan. FTM. Good. It's a very good asking. Karena FTM, daripada aku tarik satu capek, langsung tarik begini aja deh. Teknikalis macam apa coba. FTM kalau mau beli 0,6 maksimal. Sorry. 0,65. Kalau takut ketinggalan rally 0,7 udah boleh.
0,7, target 1, 0,7 ke 1, ke bawah 0,6, 1, 40, 50%, hampir 100% loh cuannya, lumayan. Nah, koin VSM-STR better mana kok? MicroStrategy ini adalah saham US yang ada di Nasdaq, di mana dia nyimpen cadangan cashnya dalam bentuk Bitcoin. Oke. Saat ini harganya all time high kembali. Kemarin begitu dia minus 20% ya. Kalian lihat nggak storyku itu di sini? Dia cuma nutup gap yang 1100, habis itu langsung kenceng. Nah, kalau kita lihat dari Fibo, nah dia even koreksi nggak sampai ke Fibo 0,38 atau 1010. Nah, lowestnya itu 1030-an. Nah, kemudian all time high lagi. Nah, MicroStrategy ini adalah termasuk salah satu instrumen yang dimana kalau seandainya kalian nggak punya exposure ke Bitcoin, nggak bisa karena regulasi. Nah, mereka belinya MicroStrategy karena MicroStrategy itu nyimpen, itu perusahaan computing cloud, perusahaan hardware dari AI. Contoh kayak kalian tahu Sora AI gak? Jadi Sora itu kayak kalian pakai audio ya, kalian ciptain sebuah narasi. Contoh, Indonesia baru saja menyelesaikan sebuah kontestasi politik dengan demokrasi bla 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 bla. Nah, nanti dimunculin tuh videonya di YouTube. Teksnya juga dimunculin tanpa perlu kalian editin. Nah, hebat nggak itu? Jadi kalian bisa jadi video kayak ini, video editor itu terancam tuh masa depannya tuh kalau seandainya Sora AI itu terus berkembang. Nah, sejenis Sora AI begini itu dia perlu microchip. Dia perlu cloud system, dan itu perusahaan-perusahaan yang mensupport itu adalah MicroStrategy. Salah satunya ya. Itu kok aku jadi MicroStrategy sih? Itu salah satunya itu Nvidia karena dia punya microchip. Nah, kalau MicroStrategy itu mereka yang nyimpen dana cadangan cashnya itu dengan Bitcoin gitu. Nah, jadi Sora AI itu very very fucking genius gitu. Nah, sayangnya di Indonesia untuk EBITDA positif aja masih susah. Nah, ini Nvidia nih. Ini salah satu yang diuntungkan dari perkembangan AI. Mau seperti apapun perusahaan AI yang muncul, tetap perlu microchip, tetap perlu hardware. Nah, inilah Nvidia. Bukan Sora AOI. Sora AOI itu beda ya. Please, itu beda. Ini Sora AI, bukan Sora AOI. Itu beda. AMD, let's see AMD. Nasdaq. Oke, ini AMD kalian lihat ya. Ini juga di grup pribadi yang sering kita bahas tentang saham US ya. Jadi saham US tuh nggak kayak di Indo. Saham Indo itu bandarnya itu banyak. Bandar-bandar kecilnya juga banyak. Lu ngelihat bullish, lu ngelihat rally, dalam waktu sekejap kalau yang beli itu kebanyakan, barang bandar udah habis, lu dikasih semua langsung dibanting. Nah, kalau di saham US itu beda. Owner even bisa kalah sama market. Nah, itu menariknya saham US. Dan AMD ya, ini termasuk salah satu yang dapat keuntungan dari AI, termasuk AI related saham ini. Kalian perhatiin bahwa rally dari AMD even udah menyentuh titik target dan itu masih terus melanjutkan rally. Nah, menurutku untuk pergerakan-pergerakan seperti ini itu udah mesti pakai Elliott Wave tuh nariknya. Nah, ini kena pas di Fibonya di 1,618. Nah, ini kalau koreksinya kita ambilnya gimana? Ini untuk AMD di 200 sampai 180. You can try. Buat yang nanti kalian join peluang, kalian bisa lihat di link Triko. Nanti aku bakal announce juga. Aku kerjasama dengan salah satu lembaga, kemudian salah satu juga influencer kesayangan kita semua. Nanti kita bakal lihat, kita bakal bahas bareng tentang saham US. Kemudian kita juga bakal bahas bareng tentang fenomena di saham US. Saham US di
saham di luar gitu. Biar mata kita sedikit terbuka. Oke. XAU USD related dengan saham emas di Indo nggak? Jawabannya I'm sorry to say tidak sama sekali. Ketika suku bunga mulai dipangkas, ketika earning dari perusahaan-perusahaan AI, perusahaan-perusahaan tech yang ada di Amerika itu cash rich semua, di Indonesia Goto berjuang untuk EV EBITDA positif, buka masih merugi. Itulah uniknya pasar saham kita. Enggak begitu related dengan makro, relatednya itu dengan mikro. Karena perusahaan-perusahaan ini, sorry to say, itu dikendalikan oleh some kind of people gitu. Tapi BRMS, aku bullish nggak? Aku bullish sama BRMS. Cuman kalau kita lihat korelasi kayak gini deh. Korelasi antara AI dengan alat berat, contoh. Gini, United Tractor itu akan mendapatkan keuntungan kalau seandainya komoditas di Indonesia bergairah. Itu kita lihat di tahun 2021, 2022. 2022 ke atas lah. Ketika terjadi perang antara Rusia dan Ukraine, ya, itu kan harga call kan rally-nya bukan main. Nah, sorry. Loh kok begini? Wait, ini nggak salah ya. Oh, UNTD salah, sorry, gue sampai lupa. Nah, United Tractor di zaman itu ya, United Tractor di tahun 2022 itu rally dari 21.000 ke 35.000. Itu berapa tuh? 15.000, rally-nya lebih dari 50% lah ya. Nah, kemudian di sini pembagian dividennya jumbo banget, 30-an%. Nah, lalu kemudian koreksi. Nah, ini salah satu contoh korelasi antara komoditi dengan sahamnya. Jadi United Tractor ini kan menjual alat berat, kemudian spare part sales. Nah, otomatis dengan naiknya bergairahnya tambang di Indonesia, banyak perusahaan-perusahaan tambang yang perlu ekspansi, perlu permajaan. Nah, sales mereka tuh bakal naik, logiknya seperti itu. Nah, itu terjadi di Nvidia dengan meningkatnya Sora AI, bukan Sora AI. Dengan meningkatnya Sora AI, kemudian meningkatnya perusahaan-perusahaan tech yang lain, tentu perlu chip yang lebih gede, tentu perlu hardware yang menunjang. Nah, salah satunya adalah Nvidia. Nah, Nvidia dari 200 hampir ke 1000. 5 kali lipat kenaikan. Kalau seandainya Nvidia ini adalah perusahaan Indonesia, ya, dan bayarnya itu adalah bayar Indonesia, mentok sampai di sini paling. Karena barang bener udah habis. Karena owner nggak mau naik lebih kenceng. Karena owner udah jualan, kemudian dia pakai cashnya itu untuk perusahaan dia. Lalu kemudian turun lagi, lalu aku lagi. Seperti itulah kurang lebih tampilan kenapa liquidity itu penting. Nah, sementara kalau di luar negeri, kalau owner jualan di sini, kemudian bayar muncul lebih gede lagi, ujung-ujung owner harus buyback di atas, gigit jari dia. Nah, kan terjadi di beberapa kasus di saham-saham yang owner mau short sell tapi ternyata dilawan sama market, lalu dia rugi. Bukan ribet market kita, sebenarnya likuiditas kurang. Itu doang. Nvidia itu dalam waktu 2 jam, likuiditas, jumlah transaksi 20 triliun. Kita satu harian 7 triliun, 8 triliun, mentok 10 triliun sekarang. Nah, itu that's why. Betul. Ini kalau naik sedikit kena UMA nih sama bursa kita tuh. Naik lagi kena UMA lalu suspend, habis suspend turun. Nah, kalau ini nggak ada UMA. Sama Sporto berapa persen? Ntar aku bakal coba ini ya. Kita coba analyze ya. Kira-kira risk appetite kalian gimana? Tapi yang pasti aku Indonesian Stocks itu karena aku di sini udah cukup lama, aku udah cukup istilahnya aku udah paham resikoku. That's why itu porsiku paling gede. Nah, untuk mencari alpha ya, alpha itu pergerakan yang jauh lebih kenceng gitu. Boleh dikatakan seperti kayak hedging. Nah, jadi hedging kalau di alpha aku biasa selalu dengan porsi lebih kecil. Nah, nanti aku bakal announce dan aku bakal buat kayak komposisi ini kira-kira menurut kalian pas nggak? Komposisi ini kira-kira menurut risk profile kalian siap nanggung nggak? Nah, kalau silakan diterima. Kalau enggak juga enggak masalah. Saya enggak perlu pengikut. Saya enggak minta kalian untuk harus percaya saya. Saya enggak minta kalian pindahin instrumen dana investasi kalian di mana sekarang kemudian pindahin ke yang saya arahin juga tidak.
have no intention untuk menjadi radikal di satu paham, di satu view. Makanya kalian nggak pernah lihat kan aku ngejelekin